kasih kepada teman-teman sahabat Lentera yang sudah hadir di kajian pada subuh kali ini. Oke, maka dari itu, mangga diajakin lagi, diramaikan lagi grupnya, supaya uh, dapat banyak manfaat yang ikut gitu ya. Semoga dengan kegiatan ini banyak bermanfaat gitu. Seperti itu. Oke, teman-teman, sahabat Lentera. Nah, ada contohnya diajakin. Ya, maka dari itu, mangga Kang Janu dipersiapkan saja. Halo, Assalamualaikum Kang Janu. Waalaikumsalam warahmatullah. Mangga Kang, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebentar. Sip, jelas ya, kelihatan ya. Oke, hari ini yang gabung berapa orang nih, Kang Ijal? Baru Empatan Kang. 4 ya? Oke, bismillah. Oke, saya mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya kalau digeserin sama saya di landscape biar ngecas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa wal ibadata wal istifadata wa tadzakkura wa tazkira wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah al khair ibtigoan wajhillah wa ridha wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma ya man maqalil umur kulluha biyadi wa ilahi yuljarul amr. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah lana fathan qariba. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilham al malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya di hari ke berapa nih? Berapa Ramadan ya? 12 ya kalau nggak salah ya. Ke hari 12 di bulan suci Ramadan yang alhamdulillahnya kita masih diberi kesehatan, beri kesempatan dan diberi kemampuan juga untuk mencari ilmu ya hari ini alhamdulillah. Dan sholawat serta salam tak luput juga kita beri ya, kita sanjungkan kepada Nabi kita, pemimpin alam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada tabiin, atba'ut tabiin yang memegang teguh kepada syariat beliau yang telah dijalankan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah memegang teguh syariat yang sudah dijalankan dan sudah dibawa oleh Nabi dan kepada kita sebagai umatnya, supaya kita termasuk dari golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dan kita juga meniatkan ya, setiap kita mencari ilmu atau mendengarkan sebuah kajian kah atau ilmu kah, itu buat seperti yang tadi saya udah baca ya, sebelumnya saya tadi baca niat ta'lim. Nawa itu ta'alluma wa ta'lima
wan naf'a wal intifa wal ifadat. Kita untuk bermanfaat ya. Jadi niat ta'lim itu supaya manfaat untuk diri kita. Nah, wal intifa wal ifadata wal istifadata. Dan istifadah, kita mencari ilmu dari ilmu-ilmu yang sudah dicari oleh ulama-ulama kita ya. Kita menghilangkan sifat jahlun. Apa jahlun? Kebodohan ya. Jadi kita oleh Allah diberi akal pikiran supaya bisa berpikir ya. Dan akal pikiran ini kita pakai untuk apa? Untuk menjadikan diri kita lebih mulia dari binatang ya. Karena perbedaan kita dengan binatang itu akal ya. Kita diberi akal oleh Allah dan dipakai akal itu, diberi akal itu untuk kita berpikir dan beribadah ya. Mudah-mudahan kita di hari ini yang berkumpul di online hari ini bisa mengambil manfaat dan beristifadah ya. Menambah pengetahuan untuk menjunjung atau mencapai goal, yaitu apa? Pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin ya. Karena apa? Takwa itu artinya imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Apa itu imtisalu awamirillah? Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah ya. Dan jadikan momentum hari ini yang sedang ikut pengajian hari ini tidak sekedar mendengarkan kajian sejarah ini kayak gini. Kalau sejarah hanya dipahami sedikit aja itu, kalau misalkan tidak dengan maknanya ya, kita nanti tidak tahu apa yang bakal kita dapat, nanti kita petik untuk kita bawa dari kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil ibroh ya, kalau menurut Quran itu Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim la ayatal liulil albab ya. Jadi Allah menerangkan, berfirman bahwa sungguh laqad kana fi qasasihim, kami menjelaskan dalam kisah-kisah. Kisah itu bukan sekedar kisah ya. Kisah yang ada maknanya ya, seperti kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh. Nah itu untuk apa? La ayata liulil albab, sebagai ciri liulil albab, untuk orang-orang yang berpikir ya. Nah maka dari itu kita jangan sampai tidak mengambil suatu ibroh dalam suatu kisah ya. Maka dari itu kita wajib ya, kalau telah mempelajari sebuah sejarah dan tokoh seseorang, kita ambil apa yang bisa kita petik dan kita pelajari dan kita tiru untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi seperti biasa saya intermezzo dulu lah ya sebelum dimulai. Nah, alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi kita hari ini yang sudah bergabung ini, yang masih istiqomah kemarin, ada Mas Sutrisno ya. Mas Sutrisno nih, yang ada yang baru nih. Ada Mbak Tini. Halo Mbak Tini. Mbak Tini sama Umi. Umi kemana nih? Kang Ijal. Umi Rika kemana nih? Belum join ya? Oh belum ya? Ya. Oke. Oke, sebelumnya saya sebelum mulai ini, kemarin saya bertanya nih ya kepada Mas Sutrisno, peristiwa-peristiwa bersejarah atau yang terjadi di bulan Ramadan itu, saya udah bertanya ya kepada semua jamaah di sini. Saya mau nanya sekarang ke Mbak Tini. Nah, kalau Mbak Tini bisa dengar suara saya, boleh diaktifin speakernya. Halo, Mbak Tini. Atau lagi nih ya, nggak
nggak aktif speaker. Mendengarkan aja. Halo? Oke. Sambil nunggu lah ya. Mas Sutrisno masih hadir? Masih Ustaz. Oh, alhamdulillah. Kemarin kita udah bahas apa nih, Mas Sutrisno? Masih ingat nggak kemarin? Ya kemarin kan peristiwa itu ya, perang Badar kan dikit. Terus Lailatul Qadar, Iya. Bunda Khadijah. Iya, betul. Yang Sebenarnya kemarin ya? yang saya jelasin secara spesifik panjang itu apa tuh? Tentang apa kemarin? Apa ya, kalian lupa lagi Ustaz. Kemarin kita bahas tentang nuzulul Quran ya. Ya. Ya, nuzulul Quran. Ayat apa nuzulul Quran tuh kemarin kita bahas? Al-Alaq. Al-Alaq, surat dari berapa ayat? Ayat ke berapa sampai ayat berapa? 1 sampai 5. Iya, ayat 1 sampai 5. Apa yang kemarin udah diambil dipetik hikmahnya? Ya untuk apa? Belajar gitu ya. Iya, gimana tuh? Dari petikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tuh kita diwajibkan apa tadi? Belajar ya. Oke. Ya. Terus apalagi yang didapat kemarin Mas Sutrisno? Untuk menyampaikan kembali ya tugas ini. Iya, betul. Kita ketika kita punya suatu ilmu ya kita wajib ya kalau sudah tahu ya kita sampaikan kepada yang belum mengetahui gitu ya. Balighu walau ayah ya. Yeah. Memang nggak terlalu terperinci tapi saya emang kemarin bahas itu juga. Ada lagi yang dipetik lagi kemarin pembahasan yang hari kemarin Mas Sutrisno? Muslim itu wajib mencari ilmu ya. Nah, betul. Tolabul ilim faridotun alal kulli muslimin wal muslimatin ya. Mencari ilmu itu wajib bagi umat muslim dan muslimat. Jadi bukan untuk laki-laki doang tapi untuk muslimah juga ya, perempuan juga. Karena nggak ada ceritanya yang harus pinter laki-laki doang. Ya. Ulama di perempuan juga banyak. Kayak Sayyidah Aisyah itu periwayat hadis paling banyak gitu ya. Terus istri-istri Rasul itu semuanya orang-orang pinter ya, bukan orang sembarangan ya. Gitu. Sayyidah Hafsah istri Rasul, anaknya Sayyidina Umar itu juga sama ya. Termasuk orang pinter juga ya. Maka dari itu mencari ilmu itu bukan untuk laki-laki doang tapi muslimah juga. Gitu ya. Terus apa lagi Mas Sutrisno? Kita sambil mengulang nih ya. Jadi setiap hari saya bakal tanya nih yang sering datang. Saya tanya. Apalagi? Paling gitu sih Ustaz. Kemarin agak sambil ngerjain yang lain sih. Ada kisah-kisah nggak kemarin yang diambil selain itu? Kemarin kan saya banyak tuh ngomongin kisah masalah siapa, tentang mencari ilmu. Ada dipetik atau masih ingat? Lupa lagi Ustaz. Lupa ya? Oke, nggak apa-apa. Kemarin saya ngejelasin tentang Imam Syafi'i, bagaimana beliau mencari ilmu ya dari negara satu ke negara lain, dari pendidikan ibunya ya, bagaimana tata krama adabnya untuk mencari ilmu gitu ya. Itu kemarin juga saya jelasin. Nanti kalau belum jelas lagi nanti bisa saya jelasin lagi kalau masih kurang. Oke, makasih banyak Mas Sutrisno ya. Berarti benar ya menyimak banget nih Mas Sutrisno. Kemarin ada banyak nih soalnya yang menyimak, cuman ada yang keluar masuk tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita istiqomah, nggak apa-apa. Nggak harus banyak yang mendengarkan, yang penting satu, tapi 1, 2 atau 5 orang tapi paham gitu ya, istiqomah gitu ya. Alhamdulillah. Kalau Kang Ijal
nih selaku moderator, ada yang dipetik kemarin selain yang dibahas Mas Sutrisno tadi? Ini kita bareng-bareng ya, soalnya saya bermurojaah lagi, mengulang lagi apa yang saya sampaikan. Kurang lebih kalau ada yang kurang paham, saya bisa jelasin lagi yang kemarin saya jelasin. Kalau nggak ada, mungkin saya bahas nih selanjutnya. Kang Ijal, gimana? Halo, Kang Ijal. Lagi ini juga. Oke. Kalau Mbak Tini, ini bisa speak up sebelumnya. Kang Ijal tadi izin katanya. Oh Tadi iya, oke. ceknya Izin dulu ya. Oke, nggak apa. Kalau Mbak Tini gimana nih? Saya baru lihat soalnya. Kemarin nggak ada. Yang ceweknya kemarin cuma ada berapa ya? 3 atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustadz, ini baru bangun, baru gabung. Nggak apa-apa. Oke, jadi saya kemarin itu mungkin emang caranya saya ini untuk mengisi kajian itu interaktif dulu. Sebelum saya menjelaskan, saya bakal bertanya apa sih yang bakal dijelasin atau peristiwa-peristiwa apa aja. Misalkan sekarang temanya tentang peristiwa bersejarah. Kemarin Mas Sutrisno udah ya, kemarin juga ada kemarin Rosi ya, Mas Sutrisno ya. Terus ada lagi yang lain. Nah, ini saya mau nanya nih sama Mbak Tini sebelum yang nggak sama juga nggak masalah yang kemarin. Saya cuman menekankan aja nih sama semuanya biar kita mengulang lagi nih muroja. Menurut Mbak Tini, peristiwa besar apa aja yang terjadi di bulan Ramadan nih? Di bulan Ramadan yang Lailatul Qadar, di Quran. Ada lagi? Baru 2 tuh. Ada lagi? Lupa lagi Ustaz. Jadi yang paling umum lah ya, berarti kita tahunya Nuzulul Quran sama Lailatul Qadar. Ya, benar nggak? Iya. Karena emang ada di Qurannya gitu ya, surat Al-Qadar, Lailatul Qadar ya. Kalau tentang Nuzul Quran ada di surat Al-Baqarah ya. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Quran hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi bulan Ramadan itu unzila fihil Quran hudal linnas. Menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Kemarin saya jelasin juga ya Mas Sutrisno ya, kalau Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur ya. Jadi tidak sekaligus. Jadi pas bulan Ramadan itu bukan satu Quran numplek, nggak kayak gitu. Tapi Quran itu ada di Lauhul Mahfuz ya. Di Lauhul Mahfuz diturunkan secara berangsur-angsur gitu ya. Ada yang mengatakan riwayatnya Qurannya itu sudah jadi di Lauhul Mahfuznya itu cuman menyalin aja di Baitul Izzah ya, nama tempatnya itu Baitul Izzah, tempat malaikat mengambil wahyu untuk diantarkan kepada Rasulullah ya. Jadi Baitul Izzah. Dan Quran ini kenapa berangsur-angsur? Supaya kita paham ya, apa sih asbabun nuzulnya. Nah, ini yang orang-orang jarang pahamin ya. Kalau di Quran itu asbabun nuzul, kalau di hadis itu asbabul wurud ya. Kalau di Quran asbabun nuzul ya. Kalau di hadis asbabul wurud. Kenapa kita harus tahu sebab-sebab asbab-asbabnya? Takut kita menerjemahkan atau menafsirkan suatu ayat itu sesuai hawa nafsu. Makanya kalau kita baca Quran bukan baca terjemahan doang ya. Ini suatu pemahaman yang salah kaprah
ya, untuk kita umum. Jangan baca Quran terjemah itu, oh itu artinya, itu maksudnya, bukan ya. Bukan kayak gitu. Tapi baca Quran itu baca dulu tafsirnya. Ada tafsir Qurtubi, ya. Ada tafsir Ibn Katsir. Ada tafsir apa aja? Banyak ya tafsir ya. Ada tafsir Jaluddin, Imam Jaluddin Suyuti. Ada tafsir Bagawi gitu. Nah, itu kalau udah baca tafsir-tafsir, kita menyimpulkan boleh ya. Tapi kalau masih di terjemahan itu bukan tafsir ya. Sekali lagi gimana? Kalau baca Quran atau memahami Quran itu bukan di terjemahannya ya. Misal Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal. Kita harus paham nih, Syahrul Ramadan. Apa yang disebut Ramadan? Oh, Ramadan itu diambil dari kata romdo. Romdo itu dari kata yang artinya syiddatul har. Apa syiddatul har? Suasana yang sangat panas atau membakar. Nah, itu Ramadannya aja ada artinya ya. Jadi harus paham berarti apa? Bahasa Arab ya. Jangan kita langsung menarik kesimpulan langsung, oh Ramadan itu apa ya? Oh bulan Ramadan aja lah, udah gitu. Ada itu banyak ya tafsirannya. Ulama-ulama hadis tafsir ya, ulama-ulama tafsir itu punya banyak menyimpulkan, menginterpretasi ya, kalau bahasa ininya apa kerennya gitu ya. Tapi kalau bahasa kitanya mentafsir ya. Itu Ramadan itu diambil dari kata romdo. Apa romdo? Syiddatul har, yang artinya bulan yang sangat atau keadaan yang sangat panas membakar gitu ya. Kita rasain aja ya, lagi puasa panasnya berterik, ya itu Ramadan gitu ya. Kayak gitulah Ramadan itu ya. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah itu, zaman dulu masih belum ada Islam, orang-orang jahiliyah itu udah bukan menghormati ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang kalau di peperangan itu nggak kuat gitu ya. Jadi daripada kita perang-perang pas waktu panas kayak gini, mending genjatan dulu lah. Jadi orang Arab itu kebiasaannya kan perang ya. Jadi daripada capek-capek panas, udah istirahat aja dulu. Nanti udah beres Syawal, lanjut lagi itu kita bisa perang lagi ya. Itulah kayak gitulah kayak orang-orang Arab itu. Karena kebiasaan perang. Nggak tahu ya yang kayak gimana. Harus diselesaikan dengan perang. Itu baru Ramadan ya. Terus tadi apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran itu kemarin juga dibahas ya. Maksudnya ya, apa Quran tuh? Disebutnya kemarin, masih ingat nggak? Quran itu, nah ini saya baca nih ya. Di kitab yang kemarin saya baca namanya Jalalul Afham, Syarah Aqidatul Awam. Ya. Apa yang disebut Quran itu? Dia disebut dengan nama Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Al-ma'nahu al-fariqu bainal haq wal batil. Apa itu? Pemisah antara yang hak dan yang batil. Itu namanya Quran. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau orang yang membaca Quran berarti dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang nggak pantas, mana yang indah, mana yang jelek gitu ya. Kita mau jadi orang yang baik ya berarti lihat Quran. Mana mau lihat orang yang ciri-ciri orang yang buruk ya lihat di Quran, gitulah ya. Itu yang namanya Al-Quran gitu ya. Oke. Terus tadi apa tadi? Lailatul Qadar ya. Sebenarnya Lailatul Qadar ini bukan hari ini. Saya sebenarnya hari ini mau membahas tentang yang sudah kelewat kemarin. Tanggal 11 itu wafatnya istri Nabi kita ya. Baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa istri pertama beliau? Sayyidah Khadijah ya. Sayyidati Khadijatul Kubra ya. Saya baca sedikit ya di sini. Tapi sebelum kita mengetahui Sayyidah Khadijah,
Saya mau nanya dulu nih sama sahabat-sahabat Tera atau sahabat Tera ilmu. Istri Nabi ada berapa? Ayo. Ada yang tahu? Istri-istri Nabi ini penting ya, karena istri Nabi ini sebagai siapa? Ummul Mukminin. Jadi bukan istri Nabi doang, tapi sebagai ibunya para orang-orang mukmin, ya. Rasul itu ya utusannya Allah, berarti junjungan kita, ya, pemimpin kita dunia akhirat. Berarti istrinya itu ibunya kita juga, gitu ya, ibu kita. Nah, saya mau nanya, istri Nabi ada berapa? Ada yang mau jawab? Yang diketahuin aja dulu lah, nggak usah lengkap semuanya. Mbak Tini mau jawab nggak? Yang lain dulu ya Ustaz. Oke, siap. Mas Trisno? Ada Cuma 11. tahu sedikit. Sok boleh. Kang aja 11. Ya. Jul saya. Ada 11, Tat. Oke, coba dijelasin, disebutin siapa aja. Yang pertama Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab. Zainab ada 2 tuh. Oh. Berarti Zainab. Oh iya. Zainab binti Khuzaimah ya. Betul. Ya, terus udah berapa tuh? 5. Udah 5, oke. Ya. Terus Ummu Salamah ya. Ummu Salamah, betul. Terus? Zainab lagi. Zainab siapa tuh? Binti Jasi. Betul sekali. Ya, sok sambil dibantu-bantu aja ya, sambil mengulang-ulang. Siapa lagi? Juwairiyah. Ya, Sayyidah Juwairiyah. Terus? Ummu Habibah Ramlah. Ummu Habibah Ramlah, betul sekali. Udah ya? Udah 11 belum? Baru 9. Oh, baru 9. 2 lagi berarti siapa? Syafiyah apa ya? Syafiyah binti Huwayyah. Betul sekali. Uyai. Iya. Bin Akhtab. Oke. Iya. Bagus. Terus siapa lagi? Maimunah binti Al-Haris. Betul. Maimunah binti Al-Haris. Wah, ini pintar sekali ya. Mbak Tin ini ternyata tawadu sekali. Zamilah. Yang itu terus tuh siapa lagi? Ya. Zamilah ya. sama Maria. Kalau nggak salah udah ya, udah 2 ya. Udah 11 ya? 11. Udah ya, oke, siap. Nah, Masya Allah. Luar biasa nih Mas Sutrisno, Mbak Tini. Berarti benar nih ya, dihafalkan. Kenapa kita harus menghafalkan istri-istri Nabi? Karena di akidah kita harus paham siapa istri Nabi. Jangankan istri Nabi, anak Nabi aja kita harus tahu. Sekarang anak Nabi siapa tuh? Anak-anak Nabi. Ada 7 orang. Nah, siapa aja tuh? Jadi ingat nyanyian Ustaz. Nggak apa-apa, emang benar itu penting. Siapa aja anak Nabi? 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim. Ya. Kedua laki-laki 3 siapa aja? Ibrahim, Abdullah, Qasim, Abdullah, Ibrahim, terus Zainab. 3 laki-laki, 4 perempuan. 4-nya siapa aja? Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Mantap. TK Lentera. Masya Allah. Ya, benar. Ya, Masya Allah. Nah, ini keluarga-keluarga Nabi ini jangan sampai, wah ini mah fatal. Kalau orang Islam udah dari lahir nggak tahu yang kayak gini, parah pisan. Ya, ibaratnya kecintaan Nabi kita kepada Nabi itu, masa keluarga Nabi aja nggak tahu, kan ibaratnya gitu kan ya. Kalau mau ditanya nasab Nabi, ada yang hafal?
Bisa jadi kuis-kuisan ya, luar biasa. Nasab Nabi ada yang tahu? Nasab. Iya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Utsai bin Ka'ab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, yang gitu. Ada yang hafal? Belum? Lupa-lupa Ada yang ingat. hafal nggak di sini? Ada yang hafal nggak? Nasab Nabi sampai Sayyidina Adnan. Oh, lupa lagi. Ayo. Oke, sama saya dibantuin. Satu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bin Abdul Muthalib bin Hashim. Bin Hashim. Nah, Bani Hashim itu dari situ ya. Dari kakek Nabi yang kedua. Bin Hashim bin Abdi Manaf. Bin Kusoy, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nidar, bin Ma'ad, bin Adnan. Alaihi salatu azka salam. Itu salah saya ada yang kelewat, boleh tuh ditegur ya. Itu nasab Nabi ini setiap kakek-kakeknya itu ada sejarahnya. Yang disebut Bani Quraisy itu ada dari kakek Nabi. Ya, Bani Quraisy. Terus Bani Hashim, kenapa disebut Bani Hashim ya? Karena kakek Nabi Muhammad Bani Hashim ya. Salah satunya Imam Syafi'i itu kakeknya Nabi itu dari Abdul Muthalib ya, atau kalau nggak salah dari Hashim, saya lupa. Pokoknya keluarga Nabi itu Imam Syafi'i salah satu imam mazhab terbesar dunia, itu salah satu keluarga Nabi dari jalur kakek gitu ya. Itu harus paham gitu ya. Jadi ini nggak melenceng gitu ibaratnya. Banyak orang tuh yang nggak tahu tokoh-tokoh itu banyak yang menyambung usul ke nasab Rasulullah SAW gitu ya. Jadi kita pahamin gitu. Ternyata kita banyak yang kita nggak tahu gitu ibaratnya ya. Saya juga sama banyak yang nggak tahu. Cuman ya alhamdulillah lah gitu maksudnya teh udah dipelajarin. Oke, balik lagi saya ke tentang Sayyidah Khadijah ya, karena saya ini cuma intermezzo aja tuh, nanyain hafalan aja ya. Mana tahu nanti kepake ya, ditanya sama orang kuis gitu ya, siapa aja nama anak Nabi, nggak bisa jawab. Aduh, gimana ya, udah ikutan kajian sirah nanti kasihan ya. Ya, sekarang balik lagi tadi tentang peristiwa di bulan Ramadan itu wafatnya istri tercinta yang pertama nih ya. Belum ada istri yang Rasul paling cintai selain Khadijatul Kubra. Ini istri Nabi ada 11. Cuman yang paling dicintai tuh Sayyidah Khadijah. Ada yang tahu nggak kenapa? Ini para istri-istri yang ada di sini mungkin bisa jawab nih. Umi Rika atau Mbak Tini bisa mungkin jawab ya. Tahu mungkin. Bisa jelasin nggak kenapa Sayyidah Khadijah ini paling dicintain sama Nabi? Kemarin kalau nggak salah saya udah bocorin nih dikit-dikit. Boleh Tat? Ya Tat. Oke boleh, sok mangga. Karena beliau itu ya Siti Khadijah itu beriman sebelum orang lain beriman. Itu ada di dialog ya. Sama Aisyah yang cemburu itu. Gitu. Iya betul sekali. Ya betul. Karena Sayyidah Aisyah ini cemburunya luar biasa ini. Dikit-dikit Khadijah. Saya kapan? Langsung bukan ibaratnya malah dimarahin karena salah, tapi beliau nggak tahu ya keafdolannya Sayyidah Khadijah ini seperti apa gitu ya. Sampai-sampai kalau ibaratnya zaman sekarang ini ada orang janda kaya punya harta melimpah melintir 7 keliling gitu ya. Sealam ini Indonesia gitu ya ibaratnya. Satu Indonesia tuh punya dia terkenal. Siapa yang nggak mau ya nikah sama janda kaya raya kayak gitu. Tapi Rasul bukan nikah dengan Sayyidah Khadijah ini bukan untuk mencari harta, tapi apa? Malah Rasulullah itu kalau dulu disebutnya digelarin Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang bisa dipercaya. Saking dipercayanya Rasul
orang nitipin dagangan sama Rasul 3 hari, lupa, yang nitipinnya sampai 7 hari kalau nggak salah ya. Balik lagi orang yang nitipin dagangan itu, Rasul nggak kemana-mana, saking amanahnya Rasulullah. Nah, Rasul itu diminta sama Sayyidah Khadijah sewaktu sebelum nikah ya, dengan berdagang dengan siapa, temennya Rasul yang kita sering salah, saya lupa nih namanya ya, yang sering kita sangka itu cewek padahal cowok namanya. Siapa? Ada yang tahu? Teman Rasul waktu dagang bersama Sayyidah Khadijah. Lupa, ada yang ingat? Ada Maisaro. Itu laki-laki ya, bukan perempuan itu ya. Kasih hati-hati. Masa Rasul sama perempuan ya dagang. Nah, itu bersama Maisaro dilihat. Ini orang luar biasa. Dagang itu nggak ngambil untung gede, dikit gitu ya. Tapi kok bisa banyak yang beli gitu ya. Jadi aneh gitu ibaratnya. Di Arab itu transaksi jual beli bisnis itu banyaknya ngambil untung sebesar-besarnya dengan modal sedikit-dikitnya. Jadinya apa? Gosyana atau menipu ya. Kalau kata Rasul, man gosyana falaisa minni. Siapa orang yang tukang nipu ya, tukang wadul, tukang bohong, itu bukan umatku ya. Makanya hati-hati kalau dagang, jangan nipu ya. Kalau misalkan disebut second aja. Kalau disebut ada cacat aja. Jangan ngomong ini barangnya baru padahal mah bukan baru. Ini barangnya ori, sebutnya ori padahal mah bukan ori. Jadi jangan ya. Ini apa namanya? Bukan sewaktu Rasul sudah diutus aja pelajaran itu. Rasul belum diutus aja banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, itu dari berdagangnya beliau waktu muda, amanah luar biasa ya. Nah, suatu hari Sayyidah Khadijah ini melihat pribadi Rasul yang luar biasa ya, luar biasa. Orang dagang disuruh, ini amanah, kerja sama saya ya, saya juga merasa terbantu ya, saya kasih dengan upah yang sesuai ya gitu ya. Ibaratnya mah untung kayak jatuh durian runtuh gitu ibaratnya gitu ya. Saking untungnya gitu ya. Nah, satu hari Sayyidah Khadijah ini pengen mengungkapkan kalau dia tertarik gitu ya sama Rasulullah. Nah, ini jadi ciri-ciri juga atau jadi dalil. Jadi tanda gitu ya. Itu ibaratnya jadi sebuah patokan bahwa kalau janda atau cewek itu boleh kita minta ibaratnya saya tuh tertarik sama kamu gitu ya. Ibaratnya ngasih kode lah, kalau kata cewek mah ya ngasih kode. Itu boleh, nggak masalah ya. Jangan sampai nunggu nih cewek udah dikasih kode, cowok udah kasih kode tapi nggak paham-paham gitu ya. Kayak gitu juga. Kalau udah diambil orang nyesel nanti ya gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Ini Sayyidah Khadijah tuh begitu ya, berani. Boleh dong kasih tahu gitu ya, comblangin ibaratnya ke Maisarah. Ini saya nih tertarik, mau nggak gitu ibaratnya kayak gitu. Ya Rasulullah pun eh, bukannya nggak tertarik, Rasulullah pun tertarik gitu ya sama Sayyidah Khadijah. Alhamdulillahnya pernikahan beliau Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah muda itu eh, terjadi ya. Waktu umur berapa tahun Rasul? Waktu menikah sama Sayyidah Khadijah, ada yang tahu? Umur berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Sayyidah Khadijahnya berapa tahun? 40. 40 tahun. Ya, itu 40 tahun juga ciri khasnya kayak ibu-ibu sosmed gitu ya, cantik-cantik pakai skincare, enggak kayak gitu juga. Ibaratnya udah terjaga gitu ya. Gitu. Masya Allah. Ya, seorang ibunya Sayyidah Fatimah, bagaimana ibunya tuh ya. Sayyidah Fatimahnya aja orang suci, Bu. Bu lagi. Mbak Tini atau semuanya di sini. Tuh Sayyidah Khadijah itu lahir mengandung Sayyidah Fatimah tanpa rasa lelah. Itu ya luar biasa. Dan Sayyidah Fatimah pun begitu gitu ya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa disebut Zahra? Ya karena beliau suci, seperti bunga gitu ya, bersih.
Terus Al-Batul. Kenapa Al-Batul? Sayyidah Fatimah itu satu-satunya orang perempuan yang nggak pernah haid, ya, tak pernah kotor. Luar biasa, orang luar biasa nih ya. Pemimpin Ummul Mukminin nanti di surga nanti, ya. Makanya kalau kita sebagai istri atau sebagai perempuan menirulah banyak sama Sayyidah Khadijah kan, ya, siapa lagi ibunya gitu ya, luar biasa. Nah, saya balik lagi ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini perannya begitu besar. Tadi salah satunya tadi Mas Sutrisno udah menjelaskan kalau Sayyidah Khadijah ini wanita pertama yang masuk Islam, ya, dari kalangan wanita. Itu yang pertama. Dan yang mengorbankan semua hartanya, ya, yang tadinya kaya raya gitu ya, kayak Rapi Ahmad gitu ya. Ibarat habis dikasihin buat Rasulullah. Ya Rasul, ambil semua yang saya punya. Kalau misalkan ini Sayyidah Khadijah sendiri yang bilang, luar biasa romantisnya ya, apa namanya, cinta seorang istri sama suami yang benar-benar ngebela dakwahnya suami. Kalau misalkan nggak ada lagi harta yang saya punya, atau misalkan saya nggak bisa lagi bantu, tapi engkau masih butuh yang namanya modal atau materi untuk bisa dakwah, bisa nanti engkau ya Rasul gali kuburan saya, ambil tulang belulang saya, jual. Luar biasa nggak nih? Ibu-ibu terharu kalau harusnya nih kalau ngedenger kayak gini. Luar biasa tulus gitu ya cinta seorang istri sama suami yang pertama, yang kedua orang perempuan yang benar-benar paling membela dakwah Rasul. Jadi luar biasa setelah Rasul kehilangan Sayyidah Khadijah ini, luar biasa terpukulnya sampai 1 tahun itu ya Sayyidah Khadijah meninggal, ya pamannya pun meninggal. Maka disebut tahun itu Amul Huzn. Apa Amul Huzn? Tahun kesedihan. Luar biasa sedihnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau dibayangin waktu zaman itu nggak kebayang ya, lagi dakwah istri kita meninggal. Tahu-tahu paman kita yang udah dari kecil sampai udah dewasa ngejaga kita meninggal juga. Itu sangat terpukul banget itu ya. Makanya dari itu cikal bakal terjadinya Rasul diangkat ke perjalankan waktu malam ke Isra dan ke Mi'raj ke langit itu dari situ ya, untuk menghibur hati seorang Rasulullah ya. Nah itu Masya Allah. Itu jadi ciri juga buat kita kalau misalkan kita lagi stres atau ibaratnya lagi punya masalah gitu ya, jalan-jalan lah, rekreasinya jangan di rumah wae gitu ibaratnya ya. Kalau lagi pusing di rumah ya jalan-jalan lah ya. Ada masalah bisnis juga jalan-jalan. Nggak apa-apa ya. Toh Rasul juga dihibur sama Allah. Allah sendiri loh yang menghibur Rasul. Jalan-jalan di neraka gitu ya. Ya itu kenapa tuh disiksa kayak gitu? Karena dia nggak sholat. Itu kenapa tuh disiksanya kayak gitu? Oh karena dia suka nipu. Itu kenapa disiksa kayak gitu? Oh karena dia sampai hilang rasa sedih. Luar biasa. Allah sendiri yang menghibur hati Rasul. Maka dari itu balik lagi bahwa Sayyidah Khadijah ini luar biasa perjuangannya untuk Islam. Saya jelaskan ya di kitab ini, masih di kitab Jalalul Afham ya, Syarah Aqidatul Awam karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Abbas. Ini hadis Mekah ya. Bagaimana Khadijah binti Khuwailid wa hiya awwalu azwaji. Istri pertama Rasul ya. Tazawwajaha bimakkah qabla nubuwah, dan Rasul menikahi beliau di mana? Di Mekah ya. Sebelum Nabi diutus ya. Qabla nubuwah wa kana qablahu inda Abi Halah. Nah, sebelum Rasul Khadijah ini nikah dengan yang namanya Abu Hal ya, dan punya anak ya yang bernama Zainab dan Hindun ya. Bahkan sebelum dikawinin Abu Halah juga telah nikah juga Khadijah dengan siapa? Atik Al-Mahzumi. Jadi udah janda 2 kali ya. Udah turun ranjang 2 kali nih Khadijah ini. Sayyidah Khadijah. Dan mempunyai anak bernama Abdullah dan Jariyah ya.
Itu yang harus kita ketahui tentang Sayyidah Khadijah. Terus Rasulullah juga berumah tangga bersama Khadijah hingga wafatnya. Nah ini ya. Dan selama itu tidak pernah kawin dengan wanita lain kecuali setelah ia meninggal dunia. Ini luar biasa. Ibu, Mbak. Nah, di sini kita lihat syariat. Ibaratnya sih saya bukan mau mancing-mancing ya, karena kan ini ada syariat yang Rasul itu khususiatnya bisa nikah lebih dari 4 ya. Tapi kita boleh nggak menikah lebih dari 1? Boleh ya gitu ya. Tapi ya kayak gitu. Ada satu nggak tega Nabi itu ya, karena perjuangan ini ya enggak, iya sampai beres menikahnya gitu ya, saking setianya gitu ya. Tapi boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Nggak pun nggak masalah kalau nggak mampu. Nah itu ya. Tapi ya ada juga yang mengatakan karena Rasul tuh pribadi yang sangat banyak bebannya, mesti banyak orang-orang yang bisa menghibur gitu ya. Kalau dari itu Allah memberikan khususiat gitu. Ini Rasul doang yang boleh kayak gitu ya, lebih nikah lebih dari 11 gitu ya. Maka dari itu karena eh, bisa jadi apa namanya? Karena pertamanya belum diwajibkan, belum disyariatkan, disunnahkan, dan Rasul setelah melakukan itu menjadi pelajaran buat kita gitu ya. Kalau misalkan laki-laki itu boleh gitu ya. Kalau misalkan enggak ya kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan zaman sekarang ada wabah LGBT ya. Ini LGBT cewek mau dikemanain nih ya. Emang mau cewek banyak gitu ya. Akhir zaman menikah apa cewek lebih banyak daripada laki-laki. Solusinya apa nih biar nggak pada musyrik nanti. Kasihan cewek-cewek musyrik. Ya itu syariat pakai ya. Begitu. Jadi untuk menyelamatkan umat ini bukan sekedar hanya ngaji doang gitu ya. Harus dipraktekkan gitu ya. Sekali-kali. Nggak masalah. Tapi ya semampu-mampunya. Kalau nggak mampu ya jangan gitu ya. Itu. Ini kalau ngomongin masalah ini kita agak tabu. Tapi saya sebenarnya guru pun saya harus belajar. Jangan sampai kita tabu untuk hal-hal yang kayak begini. Karena itu ilmu gitu ya yang udah dicontohkan oleh Rasul, dan ada yang boleh dan tidak bolehnya ya khususiatnya gitu ya. Nah, Rasul Sayyidah Khadijah ini meninggal pada 11 Ramadan ya. 11 Ramadan, dan banyak ulama di dunia memberikan syair pada Sayyidah Khadijah ya, karena keluar biasaannya membantu dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil Sayyidah Khadijah ini bisa banyak lah ya riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang Sayyidah Khadijah, bagaimana beliau, cara beliau memperlakukan Rasul, dan ketika Rasul dikasih wahyu kemarin ya, saya udah jelaskan ya, turunnya surat Al-Mudathir, siapa yang nyelimutin Rasul pertama? Istrinya gitu ya. Nah itu kita harus meniru gitu ya, bahwa kita harus menjadi pelindung, pengayom bagi suami kita ini untuk para kaum istri gitu ya. Dan kita juga atau istri pun jangan sampai membuat kalaupun dia pendakwah, kita bantu dukung dulu sajalah ya. Jadi nggak usah ada penolakan dulu. Kita lihat dulu, kalau misalkan hak ya hak, batil batil. Nggak boleh kalau ngasih tahu namanya istri itu harus ada adab tata keramanya. Meskipun istri suami salah, tapi dia pemimpin, ya caranya harus dilemah lembutkan. Bagaimana caranya ambil hati seorang suami, itulah yang dipraktekkan oleh Sayyidah Khadijah. Makanya menurunlah sifat-sifat luar biasa Sayyidah Khadijah kepada siapa? Anaknya Sayyidatu Fatimatu Az-Zahra ya, luar biasa gitu. Nah itu kita mengenal sebenarnya si Nabi ada 11 tadi ya, tapi saya lebih menekankan ke Sayyidah Khadijahnya dulu lah ya. Nanti yang lain kita bahas ya. Kalau misalkan yang lain mungkin yang lebih kita ketahuin Sayyidah Aisyah ya, dinikahin oleh Rasul sewaktu 9 tahun. Nah ini
mungkin banyak pro kontra nanti kalau ngomongin masalah ini, kenapa Rasul nikahin anak 9 tahun. Kalau nggak paham nanti jadinya salah kaprah ya, ngejelasin ke orang, oh berarti istilah kasarnya naudzubillah min dzalik, pedofil segala gitu ya. Nggak ada itu Rasul pedofil. Kalau zaman dulu anak 9 tahun udah dewasa pemikirannya, ya kenapa enggak? Toh di Madura aja nih, zaman sekarang ya, di Madura aja nikah itu dari bayi bukan dinikahin, tapi udah ditandain tuh anak ya. Di Madura, kalau nggak percaya ke Madura. Kalau ada anak-anak yang udah pakai di kelingkingnya pakai cincin, itu di Madura itu berarti udah ada yang nandain siap dinikah tuh kalau udah gede nanti. Dilihat dulu nanti. Nah, itu nggak apa-apa ibaratnya. Karena ulama-ulama dulu pun kayak gitu ya. Bukan sebuah aib ya. Kalau mau dilanjut, tapi bukan ya Siti Nurbaya gitu ibaratnya kayak gitu. Kalau Siti Nurbaya kan kisahnya apa namanya? Dipaksa ya. Nah, ibaratnya nggak bisa. Tapi intinya nikah itu ini balik lagi ke masalah rumah tangga, tidak bisa kita memaksakan ya, harus sesuai apa yang dipilihkan. Kalau namanya cewek ya harus sesuai orang tua tapi dan syariat juga gitu ya. Kita kalau ada yang datang ya jangan sampai langsung menolak, kita lihat dulu gitu ya, lihat dulu benar nggak nih orang soleh. Kalau orang soleh mau udah nggak usah dipilih-pilih lagi, karena nanti rugi kalau udah lewat gitu ya. Ibarat kayak kita laki-laki atau perempuan di taman bunga, mau nyari bunga yang paling bagus nggak bakal ketemu-ketemu gitu ya, terus aja dicabut, taunya bunganya udah habis, ya habis lah ya gitu. Itu ibarat kayak gitu. Ini lebih ke rumah tangga juga ya jadinya ya saya. Oke, walhasil hari ini saya kesimpulannya di bulan Ramadan ini kita mengingat atau mengenang ibunda Nabi atau bukan ibunda Nabi, istri Nabi Sayyidah Khadijah itu bukan sekadar mengenang ke apa meninggalnya, tapi apa ibrohnya yang kita ambil ya. Dan eh, pakar perkataan ulama, ketika kita diceritakan kisah seorang soleh, maka tanzilur rahmah, turun rahmat ya. Makanya dari itu kita banyak-banyak mengulang atau mengenang orang-orang soleh ya. Tanzilur rahmah, kenapa bisa tanzilur rahmah? Kita hati bisa teduh ya. Dan kita yang punya penyakit, misalkan oh ini saya rumah tangga tapi ini saya Khadijah ini luar biasa nih, bisa jadi contoh. Nah, lunaklah hati kita ya, bisa menjadi pengobat hati yang keras gitu ya. Kalau di rumah tangga kita apa mau istri mau punya suami kayak Rasulullah tapi nggak bisa punya pribadi kayak Sayyidah Khadijah, itu susah gitu ya. Itu sebagai patokan gitu ya. Istri-istri Nabi punya semuanya yang Rasul istilahnya butuhkan ya. Dan kita memantaskan diri lah ya, kalau sebagai seorang istri ya, kalau yang cewek bagaimana kita menjadi orang yang pantas untuk melindungi suami, atau misalkan orang dakwah suaminya mendukung dakwahnya gitu ya gitu. Jadi hari ini saya menjelaskan tentang riwayat Sayyidah Khadijah gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ini hari ini yang gabung ada 9 ya. Luar biasa nih. Oke. Jadi sebelum saya tutup pembahasan hari ini, saya mau balikin dulu ke Kang Ijal. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Ya, boleh. Silahkan teman-teman, sahabat Tentera. Jika ingin ada yang ditanyakan, mangga langsung saja. Boleh di-unmute. Jangan dicoret mic-nya. Oke, boleh di chat, boleh di langsung boleh. Ada nih? Atau saya mau tanya nih?
Gak ada ya? Mbak ini Tapi Mas Sutrisno, ini ada yang baru nih ya. Ada yang baru gabung, saya baru lihat nih atas namanya Alpin. Nah, terus ada Rika sama Parah baru gabung ya. Selamat gabung ya. Kemarin kayaknya eh, gabung nggak kemarin nih? Parah, Rika sama Alpin. Berarti baru mendengar ya untuk kajian yang hari ini. Oh, baru lagi ngetik nih. Mau di suara langsung boleh ya, jadi jangan malu-malu. Apa tuh balasannya tuh? Saya nggak bisa lihat nih. boleh bertanya, mangga, Oke, boleh banget. boleh sok. Iya baru gabung Parah ya. Boleh kalau Parah mau nanya, boleh ya. Kemarin ngejelasin apa gitu bisa atau tentang apa di luar topik sejarah yang masih menyangkut ke dalam peristiwa Ramadan boleh juga ya, Pak Ijal ya. Ya, Takutnya nanti siap. yang saya enggak jelaskan masih sangkut paut bisa gitu ya. Mbak Tini juga boleh ya, jadi jangan sungkan-sungkan Mbak. Boleh langsung aja, Mas Alvin. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Alvin, Masya Allah. Jano, izin bertanya, Pak Jano. Ya, mangga. Alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istri-istrinya itu karena apa ya? Karena kan banyak dari orang kita dengan dalih karena sunnah Rasul menikahi banyak wanita, Ya, itu mereka jadi punya konsep berpikir ke wanita menjadi seenaknya gitu. ya, Ya, mohon pencerahannya. ya. Oke. Itu udah ya. Olah. Enggak, Kang. Oke. Dijawab aja. Mau sekalian atau mau nampung dulu yang lain? Yang lain, kalau ada Oke. yang mau ditanyakan, mah. Di chat ada yang mau nanya nggak? Di chat. Itu aja sih, Tat. Oke, siap. Sambil nunggu lah ya, saya jawab dulu pertanyaan Alvin. Bagus nih ya pertanyaannya. Karena ini pertanyaan yang sangat jadi mengganggu ya sama kaum ibu-ibu. Benar serius ini. Ya. Jadi kok syariat nikah ini apa sih manfaatnya? Tadi salah satunya saya udah jelasin ya. Eh, bisa membantu peristiwa ya kayak sekarang ya. Ini zaman yang serba rusak zaman sekarang nih. Wallahi ya, zaman rusak banget zaman sekarang nih. Luar biasa. Ada LGBT, ada cewek ke cowok iya, ke cewek iya, luar biasa ya. Ada cowok ke cowok, ada cowok jadi cewek, ada cewek jadi cowok, luar biasa kan? Luar biasa ini, rusak luar biasa rusak. Maka dari itu untuk menolong ya kita umat Islam ini selamatkanlah ya. Kalau di surat Ibrahim ayat berapa ya yang bunyinya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah eh, ku anfusakum diri kalian dan wahlikum keluarga-keluarga kalian dari ahlikum naro ya dari api neraka. Yang begini-begini nih ya kalau yang namanya orang bijak pasti mempermudah. Maka dari itu yang namanya nikah sebagai seorang orang tua, kalau yang di sini ada yang udah sebagai orang tua, permudah seorang anak jalan untuk nikah ya. Karena kita nggak tahu kebutuhan anak itu nikah itu dia bisa enggak kontrol gitu ya. Ini bukan ngomong jorok atau apa. Naudzubillah ya saya ini majelis mulia nih ya, majelis ilmu. Maksud saya tuh kalau seorang anak udah kelihatan gelagat kayak yang harus, wah ini kayaknya banyak pikiran stres atau kayaknya ke cewek nih gitu kan. Ya, ditanya aja gitu ibaratnya ya, jangan sungkan-sungkan. Kakak mau nikah gitu ibaratnya, udah seneng sama cewek gitu ibarat. Atau ceweknya juga sama ya. Dan ini jangan sampai kita menutup pintu halal. Nikah ini halal kan? Kalau kita menutup pintu halal, otomatis yang kebuka pintu haram. Naudzubillah min
min dzalik, nggak boleh ya, jangan sampai lah, jangan sampai kita terjerumus dari yang aneh-aneh. Apalagi kemarin kita dapat kabar kota Bandung ini apa wabah HIV paling banyak se-Indonesia kan, naudzubillah min dzalik ya, luar biasa rusaknya tuh. Itu fakta gitu ya, itu fakta. Dan yang namanya ada juga apa friend with benefit, apa tuh namanya, friend with benefit ya kalau nggak salah, FWB ya, kemarin ya ada omongan kayak gitu ya. Ini rusak berarti kan, kita jangan sampai ikut-ikutan kayak gitulah ya. Jadi di sini yang cewek-ceweknya pun ya, Mbak Rika, Mbak Farah ya, Alpin juga sama Mas Sutrisno, kalau misalkan ini kayaknya belum pada nikah ya ibaratnya, kalau yang masih muda-muda kita harus menjaga diri ya. Kalau misalkan ya kalau kita butuh, jangan karena ya harusnya sih, seharusnya jangan karena alasan karena kuliah atau kalau misalkan sekolah gitu ya. Mending kita ya utarakan aja kalau misalkan benar-benar nggak kuat. Kecuali kalau misalkan masih kuat, kita ya puasa ibaratnya kayak gitu kan. Kalau as-saumu junnah ya, saum itu sebagai tameng dari hawa nafsu. Kalau misalkan udah susah ya gimana lagi? Kalau mampu nikah, kalau nggak mampu ya puasa, gitu aja dua lah. Nah, balik lagi tadi ke masalah Rasul itu nikah, alasannya apa sih? Kalau Rasul itu nikah itu satu alasannya yang paling utama tuh wahyu dulu. Ya, bukan sekedar hawa nafsu Rasul itu. Karena Rasul itu diutus sebagaimana wahyu Allah yang Allah turunkan gitu ya. Seperti Rasul mengawini Zainab putri Jahsy ya, Zainab bin Jahsy, binti Jahsy. Apa dasar Rasul menikahi Zainab itu? Dari penggalan Quran yang berbunyi falam maqado Zaidun minha wa tara zawajnakaha. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya ya, diceraiin nih Zainab, maka kami kawinkan kamu dengan dia. Itu Allah yang nyuruh ya. Berarti apa? Nafsu bukan? Bukan. Allah yang nyuruh ya, nikahlah sama dia gitu ya. Karena itu Zainab bangga gitu ya. Karena dirinya jadi istri Rasul langsung oleh Allah dikawinin. Bangga nih. Kita nikah sama Rasul, dinikahin nih. Ibaratnya nih istri-istri ya yang cewek-cewek atas dasar perintah wahyu. Siapa yang gak seneng lah punya suami seorang Rasul gitu ya. Berarti kita punya kapasitas bisa menjadi pelindung Rasul kayak gitu. Nah itu yang dirasakan oleh Sayyidah Zainab ya, Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Dan yang lainnya pun kalaupun nggak wahyu langsung dari Allah, karena apa? Karena misi seperti kita tahu Sofiyah ya. Sofiyah ini dari Bani Nadir ya. Bani Nadir ini kaum orang Yahudi ya. Nah, kenapa orang Yahudi dinikahin ya? Karena supaya apa? Rasul itu bisa pendekatan kepada suku itu gitu ya. Dan itu pun nggak dengan secara paksa gitu ya. Itu juga janda juga ya, semuanya janda yang Rasul nikahin itu kecuali Sayyidah Aisyah ya, Sayyidah Aisyah ya. Nah, itu Rasul menikahi Sayyidah Sofia itu diberi dua tawaran ya. Sofia itu kan budak ya, budak belian berarti kan ya. Tawarannya yang pertama merdeka dikawin Rasul atau dibebaskan aja, dah balik loh. Tapi pilihannya apa? Kalau misalkan kita seorang wanita pengennya mah mending pulang aja lah gitu ya. Tapi enggak ya, Sayyidah Sofia pengen jadi istri Rasul gitu ya. Maka dari itu mendapat kehormatan seorang budak rampasan perang kalau nggak salah ya, atau budak ini ya, pokoknya dari suku Yahudi, dinikahkanlah ya Rasul dengan dari suku Yahudi ya. Jadi tidak serta-merta yang Rasul nikah ini alasannya nggak ada nafsu ya, karena semuanya berujung pada wahyu ya. Dan ada juga yang sahabat menawarkan putrinya, seperti siapa?
Sayyidina Umar bin Khattab, ya, menawarkan siapa? Putrinya, Hafsah, ya. Setelah siapa? Suaminya Hafsah ini meninggal, ya. Meninggal dan syahid sebagai mujahid perang Badar. Nah, salah satu mujahid perang Badar, ya, suaminya. Dan dinikahi Rasul pada usia 20 tahun, ya. Dan wafat pada 60 tahun. Sayyidah Hafsah. Dan termasuk orang yang meriwayatkan hadis juga, ya, sesama dengan Sayyidah Aisyah. Tuh, jadi banyak, ya, sebab-sebabnya. Walhasil intinya kita sebagai orang Islam harus mengintikadkan bahwa Rasul menikah itu khususiyat, ya, bisa 11 itu, dan beliau semua yang namanya Ummul Mukminin ini bukan orang sembarangan, ya. Nanti di akhirat dikumpulkan lagi dengan Rasul, ya. Kita juga harusnya patut bangga, ya, punya Ummul Mukminin banyak, gitu, ya. Dan jangan sampai akidah kita membenci satupun istri Nabi, ya. Karena zaman sekarang ada, ya, sampai bilang Sayyidah Aisyah murtad atau Sayyidah Aisyah membelot, ibaratnya kayak gitulah. Atau misalkan Sayyidah Aisyah sampai difitnah, gitu, ya, sama sahabat karena berduaan sama sahabat lain. Sampai-sampai Rasul pun sebagai manusia biasa cemburu, gitu, ibaratnya gitu, ya. Yang namanya manusia biasa itu sifat basyariah manusianya. Cuman apa? Begitu, ya, kita jangan sampai ada rasa tidak senang, tidak suka sama istri-istri Nabi, nggak boleh, ya. Semuanya kita harus cinta sama keluarga Nabi, termasuk istri Nabi. Dan salah satunya Sayyidah Khadijah yang kita bahas hari ini, gitu, ya. Gitu, hasil, gitu, ya, Alvin, ya, yang sudah dijelaskan. Oke. Alhamdulillah. Oke, ini mungkin satu lagi Kang Janu terakhir. Boleh. Ada lagi yang Ini nulis kata atau Mas Alvin juga. Mm-hmm. Tadi berbicara tentang cinta. Cinta bisa membuat seseorang mati syahid. Apakah betul? Oke. Cinta bisa apa? Membuat orang mati syahid. Oke. Cinta bisa membuat orang mati syahid. Saya jadi ingat Laila Majnun lagi, ya, kalau mau ngomongin masalah cinta yang kayak gini. Ini Laila Majnun ini novel, tapi saking terkenalnya novel ini, ulama-ulama mendalami, gitu, ya, bahasa syairnya luar biasa, gitu, ya, tingkat tinggi. Bagaimana seorang laki-laki yang cinta sama seorang perempuan, sebenarnya Majnun ini bukan orang yang cantik, beliau kulitnya hitam, ya. Laila, bukan Majnun, Laila ini kulitnya hitam, ya, nggak terlalu cantik-cantik amat, gitu, ya, ibaratnya kalau misalkan disebut cantik. Tapi ada sesuatu yang membuat Kois atau Majnun ini tertarik, gitu, ya. Ini suatu novel yang dikisahkan gimana sih kalau cinta itu dipertahankan nggak sampai ke menjurus ke yang jelek-jelek, gitu, ibaratnya ke zina, ya. Nah, itu dari novel Laila Majnun ini sampai ada syair yang bunyinya, kalau Arabnya ini saya lupa, tapi kalau nggak salah Indonesia begini. Saya menciumi dinding-dindingnya rumah Laila, ya. Sebenarnya hakikatnya bukan dinding rumah ini yang saya cintai, tapi orang yang di dalamnya ini yang saya cintai. Maksudnya apa? Saya ini saking nggak mau, kalau di kisah cinta orang Barat mungkin ada yang namanya Romeo Juliet, tapi kan itu sampai ke berpelukan apa itu, ya, lebih ke yang aneh-aneh lah, ibaratnya ciuman atau apa, gitu, ya. Tapi kalau ini enggak, gitu, ya. Laila Majnun ini novel yang saya tuh cinta, tapi saya tuh bukan menderita karena cinta, tapi saya tuh bagaimana caranya cinta saya ini jadi ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah tuh kayak gimana, gitu, ya. Itulah hakikatnya cinta ini. Salah satu hakikat kalau di jalan Torikoh, ya, atau suluk, salah satu
kalaupun ada orang yang meninggal karena cinta tapi tidak sampai menjadikan dia zina sama orang yang dia cintai, itu bisa dikatakan syahid. Ya, saya mengambil keterangan ini dari keterangan ulama masyhur nih ya, dari Syekh Ramadan Al-Buti. Bisa dicari nanti di internet ya kalau misalkan nggak percaya. Syekh Ramadan Al-Buti itu mengatakan bahwa orang yang meninggal karena cinta yang memuncak, tapi dia masih menjaga diri dari perbuatan yang haram gitu ya, sampai dia ibaratnya ya biasa ibadah atau gimana, tapi dia nggak menodai cintanya dengan hal-hal yang haram. Itu luar biasa. Dia meninggal itu ke dalam keadaan asyik. Ada namanya martabatnya itu asyik. Asyik itu cinta yang luar biasa sampai gila gitu itu. Itu kalaupun dia meninggal dikatakannya ya syahid. Karena yang namanya cinta ini Allah udah kasih anugerah ke tiap manusia itu cinta ya. Jangan sampai kita menyalahgunakan yang namanya cinta gitu, Alvin ya. Jadi bisa dikatakan syahid ya, bisa dikatakan syahid. Dan itu ya itu tadi saya ngambil keterangan dari Profesor Syekh Muhammad Romdon Al-Buti. Nanti bisa dicari sama teman-temannya di internet, di YouTube ada beliau ulama Syria, meninggal di bom dulu, luar biasa, syahid beliau. Meninggal di bom, Syekh Ramadan Al-Buti. Meninggal tahun 2000 kemarin ya, 2010-an lah atau sebelum 2015-an. Luar biasa beliau ya. Kena fitnah, meninggal di bom. Seorang ulama zaman ini. Kalaupun ada orang yang ngomong, kalau ada yang disebut Imam Ghazali zaman sekarang, nah itu Syekh Ramadan Al-Buti. Ya. Itu bisa nanti dicari di internet ya sama teman-teman. Begitu Alvin ya. Rijal ada lagi? Sepertinya dicukupkan saja Tat. Oke, siap. Pertemuan kali ini. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Janu yang sudah sharing mengenai Sirah Nabawiyah dan tadi tentang Siti Khadijah ya. Insyaallah. Syukran jazakumullah khair kepada teman-teman sahabat Lentera yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Insyaallah sore hari ini jam 5 sebelum berbuka puasa kita bahas Sirah Nabawiyah secara kronologis dengan kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan insya Allah besok lagi setiap bada subuh insya Allah ada kajian bada subuh. Itu saja ya sahabat Lentera, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kifaratul majelis, bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.